Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, yang kami hormati dan kami muliakan segenap para asatidzah, bil khusus orang tua kami yang kami hormati, Ketua Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Al-Ustaz Haji Ali bin Haji Abdul Samad, Bapak Al-Ustaz Haji Rudi Sirajuddin, Bapak Al-Ustaz Haji Sufyan Hamzah. Kami hormati para asatidzah sekalian, Bapak Al-Ustaz Haji Abdullah Syauqi MA, Bapak Al-Ustaz Dr. Taufik Sofyan MSI, serta para jamaah Majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada pagi hari ini senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul untuk sama-sama bergembira memperingati lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda, zaharal habibu mukarraman wa musana. Detik-detik dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang subuh. Kalau qoblal fajri bisa sejam 2 jam, tapi qubailal fajri itu kurang dari setengah jam, dikit lagi subuh. Lahirnya sosok mulia dalam keadaan diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kemuliaan pada malam-malam Lailatul Qadar itu makhfiyatun, tidak tersingkap, namun berbeda pada detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bukakan segala macam kemuliaan dan keagungan, sehingga para ulama mengatakan afdalul waqti wa akramuhu huwa waqtu maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepaling mulia dan agungnya waktu alal itlaq, ia paling mulia dari hari Jumat. Waktu ini paling mulia dari hari Arafah. Waktu ini paling mulia dari hari-hari bulan suci Ramadan. Bahkan waktu ini lebih mulia dari waktu Lailatul Qadar, ialah waktu sekarang ini, waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awwal, pada hari Senin tanggal 12, detik-detik sebelum menjelang subuh, di mana hari ini kita sedang berkumpul untuk memperingati waktu tersebut. Maka dari itu menjadi sebuah keniscayaan tatkala hari ini umat Islam bergembira, tatkala hari ini kaum muslimin bersukacita, karena tidak ada satupun yang layak diperingati, yang layak dibanggakan, yang layak dikenang, kecuali waktu tersebut adalah waktu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita bergembira, mari sama-sama kita mengingat, kita mendekatkan diri kita lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sebagian kisahnya, dengan memperhatikan riwayatnya, dengan mengenang mukjizat-mukjizat terbesarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat
dan Nabi Muhammad kelak akan memberikan syafaat kepada kita dengan syafaat yang terbesar. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita masuk membahas, membaca, mengenang sebagian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui sehingga menjadi tambahlah, besarlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini di mana kaum muslimin berbondong-bondong merayakan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun masih ada dari sebagian kita yang belum mengetahui, bahkan belum mengenal sama sekali apa itu hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini adalah lafaz berbahasa Arab, bukan bahasa kita. Maulid yang berasal dari walada yalidu wiladatan wa maulidan, ia berarti hudutsul wiladah, ia mempunyai makna terjadinya peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini juga bisa berarti waktu dilahirkannya Rasulullah, juga bisa bermakna tempat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berkata, ayo kita datang ke Maulid, ayo kita rayakan Maulid, ayo kita hidupkan Maulid, maka bisa berarti dari tiga makna tersebut. Yang pertama, hudutsul wiladah, terjadinya peristiwa lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waktul wiladah, waktu dilahirkannya Rasulullah. Yang ketiga, zamanul wiladah atau makanul wiladah, tempat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika dikatakan abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muhtatami, abana ay kasyafa a'raba zahara mauliduhu, telah nampak peristiwa lahirnya Rasulullah, telah jelas waktu lahirnya Rasulullah, telah tersingkap tempat lahirnya Rasulullah, anti bi unsurihi, dari bagus asal usul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa aslun nabi, asluhun nur, asalnya adalah cahaya yang diambil dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tiba mubtada'in minhu wa muhtatami, betapa bagusnya permulaan Nabi Muhammad sampai pengakhirannya. Semua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Sayyiduna Abdullah dan Sayyidatuna Aminah sampai ke Sayyidatuna Hawa, adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari orang tua Rasulullah, kakeknya, buyutnya, sampai ke atas, ya'budunal asnam wal kawakib, tidak ada dari mereka yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, yang menyembah pepohonan, tidak ada. Semuanya muwahhidun, semuanya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana orang-orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada yang melakukan perbuatan kotor. Lam yaltaqiya ala sifahin qad, ibu dan ayah Rasulullah tidak pernah berbuat keji seperti zina, dan semua asal usul dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang terpuji, keluarga pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna maulid. Jadi kita tahu, ya, hanya berbicara, jangan hanya kita mendengar, tapi tahu al-hukmu ala far'in, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Ketika kita ingin menghukumi sesuatu, cobalah untuk mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Namun kesinian makna maulid bergeser. Yang tadinya berarti peristiwa lahir, waktu lahir, atau tempat lahir, kesinian makna maulid bergeser menjadi dua arti. Yang pertama, maulid bermakna al-ihtifal,
Maulid dengan arti perayaan. Zikra maulidin Nabi, oh berarti merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama pada permasalahan ini berbeda pendapat. Hal yajuzu an nahtafila bi maulidin Nabi, apakah boleh kita melakukan perkumpulan seperti ini di dalam merayakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qaulan, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan la yajuz, oh nggak boleh nih melakukan seperti ini. Kata mereka tidak ada di zaman Rasulullah dan di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama yang kita ikuti pendapatnya ala arjahil qaul, menurut pendapat yang kuat dan didukung oleh dalil-dalil baik dari Quran, hadis maupun selainnya, mengatakan perkumpulan-perkumpulan seperti ini boleh, bal mustahab. Akan tetapi perkumpulan seperti ini harus kosong dari hal-hal yang diharamkan. Kita harus objektif. Perkumpulan seperti ini sunnah, bahkan dianjurkan, tapi jangan ada kemunkaran di dalamnya, jangan ada ikhtilat, jangan ada percampuran laki dengan perempuan, jangan ada joget-joget, jangan ada sesuatu yang mengundang syahwat. Kalau ada yang seperti itu haram, maka tidak boleh dilakukan. Namun perkumpulan seperti ini yang kita lakukan, insya Allah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya tidak ada hal yang diharamkan atau kemunkaran. Jadi maknanya sudah mulai bergeser dari lughawi menjadi istilahi, itu di makna al-ihtifal. Sebagian ulama juga memberikan makna pada maulid dengan hadhil musannafat, dengan kitab-kitab yang ditulis. Ayo kita baca maulid, maksudnya bukan baca hudusul wiladah, bukan baca zamanul wiladah, bukan baca makanul wiladah, bukan baca ihtifal, tapi baca buku-buku yang ditulis oleh para ulama abrul usul, dari ulama kita ya, kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berlomba-lomba bertabarruk mengambil keberkahan dengan menulis sirah sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang menghabiskan seluruh hidupnya, seluruh hidup, dia kerja, dia keluar, dia melakukan apapun kecuali untuk mengarang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Syekh Hatil Imsani dalam kitabnya Izharu Sidqil Mawaddah fi Syarhi Qasidatil Burdah. Beliau curahkan semua hidupnya. Dia tidak melakukan sesuatu apapun kecuali memberikan umurnya untuk mengarang kitab yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata maulid sekarang ini sudah bergeser dengan makna ihtifal, juga maulid di makna hadhil musannafat. Para ulama menulis kitab maulid berbeda an thariqatil ilmiyah. Kalau dalam kitab-kitab hadis, di situ ada takhrijnya, di situ ada sanadnya, di situ ada ta'liqnya, di situ ada tahqiqnya. Itu kutub ilmiah, itu kutub mustalah. Tapi kitab-kitab hadis seperti ini memberi warna baru. Para ulama menulis kitab maulid itu seperti memberikan kita dongeng, membicarakan Rasulullah dengan gaya yang menarik hati kita. Bagaimana keadaan pohon ketika Rasulullah lahir, ditulis. Bagaimana keadaan wuhush, keadaan binatang-binatang saat Rasulullah lahir, itu ditulis, itu diceritakan. Kaifa kanatil aqwan fi maulidin Nabi, bagaimana keadaan alam semesta ini, dari planet-planet, bintang, matahari, bulan, dari yang di lapisan bumi semua. Kaifa kana haluhum fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh para ulama dengan thariqah hikayah, thariqah yang berbeda dengan thariqah ilmiah. Maka jangan ditanya ini bagaimana nih susunan lafaznya, bagaimana ini periwayatannya, semua ada sanadnya. Cuman kalau kita baca maulid pakai sanad kepanjangan, nah nanti orang keburu bosan, sehingga yang diambil adalah yang inti-intinya saja. Untuk itu kitab-kitab seperti ini adalah kitab-kitab yang dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Kalau kita tinggal baca sih nggak ada yang protes-protes, tapi sebagian kalangan ada yang bertanya, mana nih sandarannya, mana sanadnya, mana
istinadnya, mana referensinya, semua ada. Tapi para ulama bijaksana, ini kitab bakal dibaca rame-rame sama orang awam. Kalau nutil di sanadnya semuanya kepanjangan, ya, sehingga kurang tahu di dalam mendalami, merasakan perjalanan singkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu masjid sudah memfasilitasi para jamaah dengan membagikan kitab maulid. Ini nggak hanya bengong, nggak hanya mendengarkan, lihat. Biarpun kita belum bisa baca umpamanya, hanya bisa mendengar, lihat. Karena penglihatan kita terhadap nas-nas kibar, tulisan-tulisan para ulama yang besar itu terdapat keberkahan sendiri. Ngaji, bawa kitab. Kan saya belum bisa baca, kan saya belum bisa mengartikan, asal bawa aja. Guru buka kita buka, guru tutup kita tutup, udah begitu aja. Ya, ada berkahnya kita melihat nas para ulama, kita melihat ayat Quran, kita melihat hadis. Itu semuanya akan memberikan keberkahan tersendiri bagi kita semua. Jadi nanti lihat itu kitab yang sudah dibagikan, yang sudah difasilitasi oleh masjid, dilihat. Nah, kitab yang akan kita baca maulid pada pagi hari ini adalah Maulid Ad-Daibai atau Maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh muhaddits besar, seorang ulama pada zamannya, yaitu Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi namanya saja Maulid Ad-Dibai, namun ia memiliki judul asli. Di judulnya bukan Maulid Ad-Dibai. Beliau menamakan kitabnya ini dengan Sururul Mukminin bi Maulidin Nabiyil Amin. Itu. Jadi bukan Maulid Dibai, nama aslinya itu disandarkan kepada pengarang. Namanya adalah Sururul Mukminin, kegembiraan orang-orang yang beriman bi Maulidin Nabiyil Amin. Ini salah satu daripada kitab maulid. Banyak sekali kitab-kitab maulid, khususnya di tengah masyarakat kita. Ada Maulid Barzanji, ada Maulid Al-Azab, ada Maulid Simtot Turan, ada Maulid Al-Diyaul Lami, ada Maulid Ibnu Hajar, ada Maulid Al-Munawi, ada Maulid Ibnu Katsir, Shahihut Tafsir, tinggal Maulid juga. Ada Maulid Al-Iraqi, ada Maulid Al-Syekh Al-Bajuri, kafirun. Semua para ulama berlomba-lomba. Itu yang disebut itu ulama-ulama a'immah, ulama besar, mujtahidun. Ya. Tidaklah seorang alim melainkan dia menaruh perhatian kepada Rasulullah SAW. Ilmunya berkah. Kitabnya kita pelajari sampai sekarang, berkah. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkah, gitu juga. Taruh perhatian besar kepada Rasulullah SAW. Nah, kita ambil satu dah. Nanti akan kita jelasin dikit-dikit aja, tipis-tipis aja mengingat waktu. Mari kita baca ini kitab Maulid yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf Asy-Syaibani Ad-Daibai Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Itu nama aslinya itu. Jadi Daiba artinya Al-Abyad atau Ad-Diba, harusnya Ad-Daibai. Cuman kalau fathah ketemu ya, kata orang sorof nggak matching, ya matchingnya sampai kasroh, jadi Ad-Dibai. Padahal aslinya ketika dibobat diharokatin itu Ad-Daibai. Ad-Daibai ini julukan buat engkongnya. Ya, jadi nama asli pengarang Abdurrahman. Punya ayah namanya Ali, punya engkong namanya Muhammad, punya buyut namanya Umar. Di atas buyutnya namanya Ali, buyut-buyutnya namanya Yusuf. Yusuf ini orangnya putih, ganteng, cakep. Putih bahasa Sudannya adalah Ad-Daiba. Jadi Daiba itu bahasa Sudan, ya, yang berarti kulit putih. Kalau Sudan, mohon maaf, kulitnya gelap-gelap orangnya. Ada di Afrika, gelap-gelap orangnya. Datang orang namanya Yusuf putih, dijulukin. Ya, kayak kita umpama kita di sini punya teman hitam, kita panggil apa? Keling-keling umpama itu. Kalau ini cakep nih panggilannya, putih karena memang putih. Nah, dari Yusuf inilah dipanggil dia Ad-Daiba, dinisbahkan buat cucunya. Ya, cucunya dapat keberkahan kong gitu. Ya, padahal namanya Abdurrahman. Dia dengan julukan kongnya buyut yang udah tuh tadi. Ya, yang bernama Yusuf yaitu Ad-Daiba. Jadilah dipanggil Al-Imam Ad-Daibai atau Ibnu Daiba. Harusnya pakai Ibnu tuh.
karena bukan nama asli dia, itu julukan engkong-engkongnya di atas. Beliau lahir pada tahun 866 Hijriah. Nah, jadi akhir-akhir abad ke-9, wafat tahun 944 Hijriah. Kurang lebih umurnya 78 tahun. Panjang umur, mudah-mudahan di sini panjang umur semuanya. Kayak pengarang kitab nih, panjang umur berkah. Beliau alim, muhaddis besar, punya kitab karangan banyak selain ini. Sangat banyak, karena beliau memang khususnya kecenderungan itu dalam ilmu hadis. Banyak belajar pada ulama setempat, khususnya dari kota Zabid. Zabid itu di Yaman. Ya, di situ terkenal kota yang isinya ulama-ulama besar, Az-Zabidi. Di antaranya pengarang kitab Syarah Ihya, Ithafus Sadatil Muttaqin fi Syarh Ihya Ulumuddin. Ihyanya ini 10 jilid, Ithaf dikarang jadi 20 jilid. Pengarangnya dari kota Zabid, ulama dulu gitu, luar biasa kontribusinya. Kita baca Safinah aja gak hatam-hatam. Ini ngarang kitab 20 jilid. Ya, karena memang fokus mereka adalah menyebarkan ilmu yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari sama-sama kita memfokuskan hati kita, bayangkan, hadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita. Mudah-mudahan dengan demikian bertambahlah keimanan dan kecintaan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syukulillahi lahu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. ونخص إلى صاحب الرواية الإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف الشيباني الزبيدي اليمني الشافعي الديبعي. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن اجتمعنا هنا بسببه. ونخص خصوصا إلى شيخنا شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد.
ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حقنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والضارع والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعقدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة
إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجاد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به أنيل أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بديجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pada fasal pertama ini pengarang sebagaimana musannif pada umumnya membuka kitabnya dengan tahmid yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Allah yang maha kuat, Allah yang maha menguasai, yang maha mengatur, yang maha menuntut, yang maha kekal, yang maha memberi. Ialah zat yang menciptakan alam semesta ini. Seluruh yang ada di alam semesta ini bertasbih, baik yang tenggelam, yang condong, yang terbit, yang terbenam, semuanya mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang maha besar, yang maha menciptakan. Di antara ciptaan Allah yang paling agung adalah kita manusia, keturunan Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana Allah menciptakan tulang kita. Dia menciptakan bahu kita, pembuluh darah kita, daging kita, kulit kita, bahkan helaian rambut yang tidak bisa dihitung. Itu semua adalah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, min ma'in dafiq. Kita diciptakan berasal dari air yang muncrat, air yang terpancar, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, keluar
dari tulang rusuk dan juga sulbi ayah kita. Itu semua adalah kebesaran Allah sehingga kita tercipta sekarang ini. Ni'matul ijad, nikmat penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang Maha mengampuni. Setiap malam Ia turun, setiap malam rahmatnya turun dibentangkan kepada semua yang ingin bertaubat. Hal min mustaghfir, adakah malam ini yang memohon ampunanku? Hal min talibi hajah, ada enggak yang berdoa pada malam ini? Semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Ia Maha mendengar juga Maha pemberi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang menciptakan aujada nur Nabi Muhammad. Allah yang menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari cahayanya. Ini cahaya diciptakan, dipamerkan. Wa 'arada fakhrahu 'alal asya. Allah pamerkan nih cahaya kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Seluruh makhluk dikenalin. Cahaya ini dibangga-banggain sama Allah. Enggak ada makhluk yang digituin sama Allah. Semuanya makhluk diciptakan dengan keistimewaan masing-masing. Cuma ada satu makhluk yang dipamerin keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya makhluk yang berasal dari nur, 'arada fakhrahu 'alal asya. Siapa itu makhluk? Hada sayyidul anbiya. Ini nur yang nantinya akan menjadi pemimpin para nabi, ajallul asfiya, orang pilihan yang paling agung, akramul habaib, kekasih Allah yang paling mulia. Dikatakan oleh para malaikat, siapa itu ajallul asfiya, akramul habaib? Apa ia Nabi Adam, wahai Allah? Qala, Allah berfirman, Allah jawab, enggak. Entar Nabi Adam dapat pangkat dari orang ini. Nabi Adam dapat kemuliaan dari dia. Apa di antara kemuliaan Nabi Adam yang didapatkan dari orang ini? Malaikat sujud sama Nabi Adam. Mungkin kita katakan, oh malaikat sujud karena diperintahkan oleh Allah, kan gitu dalam surat Al-Baqarah. Jika Allah perintahkan malaikat sujud, sujud. Padahal malaikat sujud bukan ya di satu sisi perintah Allah, tapi di situ dia melihat nur Nabi Muhammad SAW. Malaikat sujud di hadapan Nabi Adam. Nabi Adam kecipratan berkah nurnya Rasulullah SAW. Oh, apakah orang ini yang dikatakan Sayyidul Anbiya itu Nabi Nuh? Ya Allah, enggak. Nabi Nuh dapat berkahnya dari nur ini. Apa keberkahan Nabi Nuh yang didapatkan? Oh, saat itu gelombang besar. Para ahli sejarah mengatakan tidak ada bencana yang lebih dahsyat sampai detik ini melainkan bencana tufanun Nuh, banjir bandang di zaman Nabi Nuh menenggelamkan bumi sehingga di-refresh lagi itu bumi jadi alam yang baru. Saat itu Nabi Nuh selamat. Kita katakan, oh itu mukjizat Nabi Nuh. Iya, itu mukjizat Nabi Nuh secara hakikat, secara zahir. Tapi dalam diri Nabi Nuh terdapat nur Nabi Muhammad SAW sehingga dia selamat. Apakah orang ini Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat, tidak terbakar oleh api. Tapi tidak terbakarnya oleh api selain mukjizat Ibrahim, di situ ada nur Muhammad SAW. Sehingga nabi-nabi ini mendapatkan kemuliaan dari Allah berkat Rasulullah SAW. Wa kulluhum bir Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa kullu ayin atal rusul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihmi. Semua mukjizat-mukjizat yang didapatkan oleh para nabi sumbernya dari Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad punya mukjizat adalah ngasih mukjizat ke nabi yang lain. Ada nggak yang begitu? Jadi mukjizatnya Nabi ngasih mukjizat ke nabi-nabi yang lain. Itu nabinya belum ada, tapi di keselamatan, ngasih keberkahan. Semua mukjizat-mukjizat Nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ngambilnya dari mukjizat Rasulullah. Itu pun baru sedikit, baru segayung dari kemuliaan Rasulullah udah ngasih mukjizat. Bayangin bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu diantara makna yang dijabarkan sedikit oleh pengarang di dalam dua fasalnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi zahrihi alamah tuzilluhu al-ghamamatu tudhi'uhu as-sahaib fajriyul jabin layliyuz zawaib
ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا التقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم وكنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pada fasal ini pengarang menjelaskan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang berbentuk hissiyah maupun yang berbentuk maknawiyah. Rasulullah yang diutus dari Tihamah itu di Mekah, ia memiliki banyak mukjizat baik yang nampak hissi maupun yang maknawi. Di antara mukjizat yang dijabarkan di sini Rasulullah punya alamat, punya tanda kenabian. Ya, di antara tanda kenabian adalah tanda yang ada di dua punggung Rasulullah. Jadi Nabi punya tanda kenabian itu sebesar kancing. Dalam Syama'il disebutkan adanya di punggung belakang. Baina katifaihi alamah. Di antara dua pundaknya ini di sini nih ada tanda Nabi. Kalau mungkin orang ada tanda lahir gitu ya. Ini Nabi ada tanda kenabian. Salman Al-Farisi seorang sahabat itu pernah ngetes. Dulu di zaman ruhban, pendeta-pendeta, dia dikasih kabar di Faris sono bahwa nanti Nabi terakhir tuh punya ada tanda kenabian di antara dua pundaknya. Baina katifaihi alamah. Dites sama Salman, bener gak? Dia datang ke Madinah, dicoba disingkap. Sebelum Salman Al-Farisi minta sama Nabi udah didodori duluan baju. Jadi dia tahu maksudnya Salman, dikasih lihat. Saat itulah Salman Al-Farisi masuk Islam sebab menyatakan bahwa tanda kenabian ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Rasulullah senantiasa dinaungi awan. Di asal Nabi jalan, awan ngikut. Nggak pernah kepanasan itu. Bahkan Nabi Muhammad tidak tersentuh dengan cahaya matahari. Suatu benda kalau kena cahaya matahari itu ada bayangannya. Umpama kita taruh tongkat lalu ada matahari itu ada bayangannya. Kita jalan kalau lagi panas juga ada bayangannya. Ini cahaya matahari kalau menyentuh Rasulullah, kalau nyorot Nabi itu nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena kata para ulama cahaya matahari masih kalah sama cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin katanya matahari yang ada bayangannya kali di sana. Jadi Nabi Muhammad yang nyorot ke atas, bukan matahari yang nyorot ke bawah. Cuma kita nggak tahu tuh ada nggak bayangannya matahari. Jadi saking kuatnya cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa terkena dengan sorotan cahaya matahari. Begitupun bagaimana fisik Rasulullah dijabarkan hidungnya mancung, alif itu tegak maksudnya. Ya, jadi kagak masuk ke dalam, agak tegak di dalam di ujung hidungnya ini ada cahaya. Dalam Syama'il dikatakan di ujung hidung Rasulullah ada nur, cahaya benar kelihatan itu terang di ujungnya.
sehingga tampak indah. Mulutnya bagaikan huruf mim, alisnya bagaikan huruf nun. Akan diriwayatkan antara alis kanan dan kiri hampir nyambung, hampir, ya, nggak nyambung banget, hampir. Yang hitam banget, matanya yang bagian putih banget, bibirnya lentik, rambutnya gondrong. Nabi rambutnya kadang sampai menyentuh bahunya segini. Ya, riwayat lain sampai kuping. Ala syahmati udhunai, sampai kuping ini. Riwayat lain paling pendeknya itu setengah kuping. Ini 3 riwayat yang mengisahkan rambut Rasulullah SAW. Karena ada ikal, nggak terlalu keriting, dia terlalu lurus. Bayangin nih, jadi ntar ketika kita mahalul qiyam itu bisa bayangin sosok wajah Rasulullah SAW. Di akhir fasal pengarang sedikit membahas tentang Isra Mi'raj yang termasuk mukjizat terbesar Rasulullah. Fi raqbatin, ya, dalam satu tunggangan, maksudnya adalah di sini buraq. La tanbaghi qablahu wa la ba'dahu liraqib. Buraq ini belum pernah dinaikin baik manusia sebelum Nabi ataupun makhluk setelah Rasulullah. Nggak ada yang menunggangi buraq, spesial Allah kasih buat Rasulullah SAW. Saat itu Nabi berjalan Isra fi mauqib. Mauqib itu satu rombongan besar. Karena Nabi ketika masuk, ya, ke Masjidil Aqsa lanjut ke Sidratul Muntaha itu dikawal. Ya, yang awal bukannya pampres, bukan. Yang ngawal para malaikat, Jibril dengan malaikat lainnya ngawal Nabi. Nabi dikawal. Maka dikatakan oleh pengarang fi mauqibin minal malaikah yafuqu ala sairil mawaqib. Rombongan siapapun tidak ada yang melebihi mulianya rombongan Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Sehingga Nabi irtaqo, naik terus, infasala anil alamain, dia terpisah dari langit dan bumi. Jadi tempat Rasulullah mukhatabah, berdialog dengan Allah bukan di bumi, bukan di langit. Maka kalau ada yang mengatakan Mi'raj di langit ke-7 kurang pas, karena bukan di langit, bukan di bumi. Di mana? Allahu a'lam. Sidratul Muntaha, qaba qausaini aw adna. Jarak antara Nabi dengan Allah saat itu bagaikan 2 busur panah. Kalau kita punya panah tuh ada yang bagian atas sama yang bawah, saking dekatnya. Ini perumpamaan aja, jangan divisualisasikan ketika kita ngobrol begini, karena Allah tidak bertempat, Allah tidak mempunyai arah. Itu merupakan satu kiasan saking dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik ke kotanya itu, ranjangnya masih dalam keadaan hangat. Qabla ayyabrudal farsh, sebelum firasnya, sebelum kasurnya barid, sebelum dingin, saking cepatnya. Jadi kalau kita tidur nih, tiduran di kasur, ya, lama kan panas tuh kasur. Kita ke kamar mandi umpama balik lagi ke kasur masih panas tuh, karena cepet. Kecuali kita ke depan ngerokok 3 batang, nah itu udah dingin tuh kasurnya. Ini Nabi bukan ke belakang ke toilet, bukan, nembus ke langit, balik ke kasurnya masih hangat, kan sentaran banget kan. Sehingga dalam ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, asra itu udah ada makna lainnya yang memperjalankan di waktu malam, bahasa Arab itu asra. Tapi kenapa disebut lagi lailan tauhid? Saking sedikitnya di waktu malam, saking sebentarnya perjalanan Nabi Muhammad SAW. Itu diantara mukjizat yang dituliskan oleh pengarang, baik mukjizat yang hissiyah maupun mukjizat ma'nawiyah yang ada pada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi man rahiban najaib hada hadis wa bismil habaib fahazza sukru a'tafar rakaib. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والمناعب فدع جذب الزمام ولا تسقها فقائد شوقها للحيج آذب فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب
أما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجر الغياهب وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب فلو أنا سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجبا عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب قرا جميعهم وعزرته الأقايب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Qasidah ini membicarakan tentang seekor unta yang hendak menuju Qubbatul Khadra, menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat beserta salam selamat terangnya bintang-bintang diberikan kepada Nabi Muhammad sebaik-baiknya rokiban najaib. An-najaib itu kuda, unta, sebaik-baiknya penunggang unta. Jadi kebiasaan syu'ara, para penyair Arab itu sebelum dia memuji orang, dia memuji tunggangannya dulu, unta. Kalau kita baca Banat Su'ad, qasidah Ka'ab bin Zuhair, itu ada fasal khusus tentang onta. Karena onta bagi orang Arab itu harta yang sangat keren, yang bagus. Onta merah, kalau sekarang mungkin mobil versi apa segala macam. Dulu onta, belum ada mobil. Jadi di sini sedang membicarakan onta. Ini satu pengibaratannya. Jadi ada onta yang buru-buru pengen nyampe ke Masjid Nabawi. Wa tilkal qubbatul khadra'u wa fiha. Udah sampai kubah khadra. Kubah khadra itu kubah yang hijau ya, yang ada di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan sampai semuanya Masjid Nabawi. Jadi onta aja kalau mau ke Masjid Nabawi kagak sabar, pengen sampai. Kalau kita umroh udah nyampe bandara tuh nggak sabar, pengen sampai buru-buru ke Masjid Nabawi. Nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Udah sampai ke Nabi yang cahayanya yajlul ghayahib, menerangi semua yang gelap. Jadi dulu Madinah sebelum kedatangan Nabi itu pusat penyakit, maka namanya Yathrib. Yathrib itu penyakit. Madinah dulu sebelum datangnya Rasulullah, hancur-hancuran itu kota sebelum datang Rasulullah. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, dirubah semuanya. Bahkan cahaya turun, cahaya hissi benar kelihatan turun dari langit merubah keadaan kota Madinah berkah Rasulullah SAW. Makanya sebuah kota, sebuah negeri, sebuah tempat yang di situ ada Rasulullah SAW, Allah kasih keberkahan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang di NTT, ya, yang di Papua. Berita terakhir Papua hutannya juga kebakaran, Kalimantan, ya, baik yang di utara, barat, timur. Allah kasih semuanya kesabaran. Allah angkat bala bencana dari negeri kita. Allah sadarin penguasa-penguasa kita. Ini negeri kebanyakan mayoritasnya umat Rasulullah SAW. Pantasnya ini negeri makmur luar biasa. Ini pantasnya. Ya,
tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ya, tidaklah kita katakan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam musibah berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bi iradi haditsain warada an nabiyyin kana qadruhu 'azima wa nasabuhu karima wa siratuhu mustaqima. Qala fi haqqihi man lam yazal sami'an 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-hadithul awwal an bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anin natiq أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود
وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم. Sebelum mahallul qiyam, pengarang menghadirkan dua riwayat hadis. Yang pertama dari Bahrul Ilmi Dafi, lautan ilmu yang meluap, adalah Al-Imam Abdullah bin Abbas yang mendapat doa spesial dari Nabi Muhammad SAW. Beliau didoain Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Di orang masa udah didoain sama Nabi jadi beneran. Makanya sekarang kalau kita ketemu orang soleh, pewaris Nabi, minta doanya biar dijadiin orang berilmu, biar dijadiin orang yang beramal dengan ilmu. Beliau meriwayatkan hadis bahwa ada seorang Quraisy yang dahulu ia berbentuk nur, cahaya. Ia diciptakan sebelum Nabi Allah Adam 2000 tahun sebelumnya. Di Adam belum ada, nurnya Nabi Muhammad SAW sudah diciptakan. Nah, ini penafsiran dari pasal kedua tadi. Nur ini turun, fa'ahbaqani Allah, kubut-kubut itu diturunin sampai ke punggungnya Nabi Adam. Itu yang dikatakan kenapa malaikat sujud. Zahirnya memang Allah yang perintahin, tapi hakikatnya malaikat sujud karena di punggung Nabi Adam terdapat nur cahaya Rasulullah SAW. Nabi Adam meninggal, ini nur masih ada, ditaruh, dititipin kemana? Ke Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh itu selamat dari banjir bandang yang menenggelamkan seisi bumi. Kita lihat zahirnya adalah mukjizat Nabi Nuh, tapi ternyata di situ berkah nur Nabi Muhammad SAW terus ke Nabi Ibrahim, sehingga dia selamat dari kobaran api neraka. Kuzifa bihi finnar, ketika dilempar api yang berkobar itu, Allah selamatkan sebab nur Rasulullah SAW. Walam yazalillahu azza wa jalla yunaqqihi. Naqala di sini ada tabligh fa'ala mubalagha, artinya terus dipindahin terus sampai ke kedua orang tua Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Sampailah nur itu berjasa lahir pada hari ini 12 Rabiul Awal, sosok mulia Rasulullah SAW. Hadis kedua diriwayatkan oleh Ka'ab Al-Ahbar. Saat itu ia mendapati sifran wahidan, selembar kertas yang ditutup, dimasukin ke sunduk itu laci. Ternyata di situ ada berita, nanti ada Nabi akhir zaman, maulidnya. Ini dikatakan maulid bermakna ismu makan, ya, bahwa tempat lahirnya adalah di Mekah, nanti hijrahnya ke Madinah, wasaannya sampai negeri Syam. Bahkan ketika Rasulullah lahir itu cahaya sampai usurul ruh, sampai istana-istana Romawi mendapatkan cahaya, terangnya itu kelihatan sampai Romawi, cahaya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kemuliaan umat Rasulullah kita nih. Ya, dilihat bagaimana sholatnya seperti soft-softnya malaikat, ya, yang senantiasa membaca Quran. Nanti umatnya Rasulullah di hari kiamat ada 3 golongan. Golongan yang pertama masuk surganya tanpa hisab. Mudah-mudahan kita golongan yang ini, pakai mampir, gak pakai ditanya-tanya, langsung lolos aja ke surga. Golongan yang kedua yang pakai mampir, yaitu nabi dzunubihim wa khotoyahum, namun Allah ampuni. Yang ketiga, nah ini yang mempunyai dosa sebesar jibal, sebesar gunung. Allah cari ada nggak nih alasan sehingga umat Rasulullah masuk surga. Amalan-amalannya dosa semua, maksiat pun waktu di dunia. Coba cari, ada nggak sesuatu yang bisa saya jadikan alasan ini umat Rasulullah masuk surga. Ternyata umat tersebut dulu waktu di dunia pernah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Berkat syahadat itu umat tersebut masuk surga. Artinya tidak ada satupun umat Rasulullah yang kekal di neraka, tidak ada. Semuanya akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dhawil albab,
حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أمله به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pengarang mengajak kita untuk menghadirkan hati kita. Setelah ini mahallul qiyam, nur yang tadi kita ceritain, yang 2000 tahun sebelum Adam ada itu nur udah ada, terus sampai ke nabi-nabi, sampai kepada Sayyidatuna Aminah. Malam tadi sebelum subuh nur itu dipindahkan ke rahim lalu dijasadkan. Jadi Rasulullah basyar memang, cuman lakal basyar. Rasulullah jenisnya memang manusia, cuman dia bukan seperti manusia pada umumnya. Dia terbuat dari nur, dia terbuat dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini nur akan lahir. Maka setelah ini mari kita bayangkan ahdiru qulubakum. Bayangkan hadirkan Rasulullah SAW. Para ulama menganjurkan agar kita berdiri, menta'zimkan, mengagungkan Rasulullah SAW. Bagaimana itu sejarahnya? Mahal qiyam pada diri. Jadi dulu Nabi Muhammad pernah masuk ke satu tempat begini, isinya sahabat semua. Sahabat ketika Rasulullah mau datang dari pintu pada diri. Lalu kata Rasulullah, jangan duduk. Tawadhunya Nabi, jangan duduk aja duduk. Satu sahabat masih diri aja. Yang lain disuruh duduk sama Nabi, duduk karena taat. Satu sahabat ini tetap diri karena adabnya, yang bernama Hasan bin Thabit bin Syu'ara'in Nabi, termasuk penyairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, wahai Hasan, kenapa masih diri aja? Padahal yang lain pada duduk. Apa kata Hasan bin Thabit? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala la yaqumu. Dirinya saya menghormati Nabi, hukumnya fardu wajib. Nanti kalau fardu ditinggalin dosa. Bagi saya menghormati Nabi itu wajib. Wa tarkul fard wa mustaqim, meninggalkan ketentuan itu kagak bagus, bahkan dosa. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Saya heran ada orang punya akal bisa mikir ya rohazal jamala, datang orang yang cakep, indah, bagus akhlaknya, wala yaqumu, namun dia kagak berdiri. Nah, untuk itulah ketika makhluk tiang kita berdiri karena memang Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Setelah ini mahallul qiyam, mari sama-sama kita pusatkan hati kita. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, minta keselamatan dunia akhirat, minta hal-hal yang baik buat kita, buat keturunan-keturunan kita. Allah jadi orang-orang soleh, jamaah kita semuanya dijadikan kebaikan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita diberikan keberkahan, semuanya kampung kita dijaga, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fahtazzal 'arsyu qaraban wa istibsyara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله. Baca semua alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر
inilah sebagian riwayat yang dijelaskan oleh pengarang Imam Abdul Rahman bin Ali Ad-Daimai. Setelah mahallul qiyam ini masih ada beberapa fasal, ya, namun mengingat waktu ini dapat lapar juga ini ya. Jadi insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Yang kita kecemol itu gini enak. Dan lain waktu kita lanjut lagi. Dan juga sekaligus kita mengundang kepada para jamaah semua, khususnya pengurus dan jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah. Ntar malam Kamis kita maulid lagi di kediaman kami, yaitu di Al-Asyiratul Karimiyah. Kita maulid lagi, yang belum puas pembahasannya sekarang nanti akan dibahas lagi pada malam Kamis. Maka pada para jamaah diharapkan untuk hadir bersama-sama kita maulid lagi demi mempersembahkan cinta dan mahabbah serta kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita tutup pembacaan sebagian riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القيم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.